Peku, ada orang bawa kucing ditendang kepalanya kucingnya. Setelah itu kucingnya langsung meninggal. Kejar-kejar terus meninggal, gitu kan ya. Oke, itu satu. Pertanyaan di kepalaku adalah apa yang dialami oleh bapak-bapak yang lagi lari itu terus ngeliat kucing sampai ditendang kepalanya. Apa yang dia pikir gitu maksudnya? Kan pasti yang dia pikir dia benar kan, dia nggak salah kan. Mungkin dia lihat, wah ini kucing nganggu aja terus tendang kepalanya. Akhirnya dia merasa dia benar kan. Nah. Orang-orang yang kena deception, dia merasa dia benar ketika melakukan hal itu. Oke, itu kucing. Aku masuk ke satu titik lagi. Ada video, cari aja di YouTube, orang yang lain yang kena deception, tentara-tentara IDF. Yeah. Dia bawa anjing ini, anjing K9 yang untuk polisi yang giginya tajam-tajam itu, masuk ke rumah nenek-nenek. Yeah. Terus di video secara jelas nenek-nenek itu gigit mukanya sama anjing. Aduh. Itu tentara apa? Dan tentara-tentara itu seneng ngeliat itu. Bisa kebayangin. Nah itu baru belum Dajjal loh. Gimana yang bisa dilakukan oleh Dajjal setelah itu? Maksudnya ketika dia bisa meyakinkan orang bahwasanya dia orang tuh beriman pada dia, apalagi yang bisa dilakukan selain itu yang lebih parah? Paham gak sih maksudnya? Oh iya. Ini belum digigit. Oh tapi beneran ini? Bener. Iya ini foto bener ya. Oh itu foto beneran? Foto bener ya nyebar. Foto bener ya ini. Dan ada videonya. Ada videonya. Dan ada lagi satu lagi. Ada video yang nggak diedarkan kalau itu video masih berada di kantor berita. Aku dapat video yang lebih ngeri lagi. Tahu nggak apa? Laki-laki, mohon maaf, celananya dibuka. Oh. Iya. Sampai benar-benar lepas. Ya, anjing. Sampai mati. Oh. Nah, coba bayangin di kepala orang yang melakukan itu kan dia kan nggak salah kan? Iya. Dia kayak matiin matiin kecoa tau gak sih? Jadi kalau ada orang matiin kecoa kan kita senang kan? Nah dia kayak gitu. Coba bayangin seperti apa deception yang bisa dilakukan oleh Dajjal. Itu yang kelihatan loh. Belum yang nggak kelihatan loh. Ada banyak lagi yang lebih ngeri lagi. Jadi mungkin aja Dajjal sekarang sudah merasukin orang-orang untuk melakukan itu. Betul. Itu Dajjal kecil. Karena aku bilang tadi Dajjal kecil kan bisa melakukan kayak gitu kan. Contoh kayak gini. Coba bayangin ya orang-orang di IDF itu bisa sampai di brainwash. Sampai ketika dia pakai anjing ke mukanya nenek-nenek itu merasa bahwa itu adalah baik-baik saja. Ketika dia merkosa orang, dia malah merasa berpahala. Ketika dia terus kemudian tadi ada laki-laki yang di jalan terus kemudian digigit kemaluannya sampai putus itu, sampai terus kemudian berdarah-darah entah seperti apa sama anjing itu direkam dan diketawain. Terus kemudian ketika mereka kemarin ngerayain New Year mereka pakai tembakan terus nembak. Mereka naik ke gedung nih New Year ya, nembakin orang di bawah. Iya. Apa sih tentara IDF ini tentara Israel. Oh. Maksudnya psikopat nggak sih? Nah itu bayangin tuh. Ini tinggal disensor kalau nanti ada perlu disensor. Bayangin gak sih kalau Dajjal datang, kengerian kayak apa? Nah itu yang lebih ngeri bagi aku. Iya. Bukan ketika dia bunuh orang. Lu tuh gak kebayang kemampuan dia buat memanipulasi mass bukan market. ketika dia bunuh orang. Dengan kayak gini aku jadi kebayang seremnya gimana. Soalnya tadi itu kan cuman Dajjal datang, mau ikut aku nggak? Nggak mau. Ya udah bunuh. Kayak Lu nggak serem sama itu? Visualisasi yang kayak dia perlu yang serem-serem tadi kayak. Iya. Nggak, sebenarnya kalau ini dia baru kayak yang kerasa bikin gue serem. merinding sama Ustadz Felix tuh bukan Iya, masalah bener. dibunuh dengan cara apanya, tapi ketika keimanan. gue tuh lebih takut ke situ, Fer. Iya. Ketika gue tahu ini salah, tapi gue tetap memilih yang salah. Benar. Itu Padahal konsekuensinya gue akan masuk neraka gara-gara itu. Nah, Gue sih betul. lebih ngeri itu. Itu betul. Itu bagiku lebih menakutkan daripada dibunuh. Iya. Karena aku udah bilang kan kalau bagi orang mukmin valuable-nya adalah pada iman. Iya. Tapi dia memang perlu diceritain kayak Iya, gitu. ya memang dia butuh itunya. Nah, karena itu mungkin Tapi bagi serem kita di bawah fitnah yang keimanan tadi. Tapi gue menyesuaikan timeline deh. Berarti kan Dajjal, Yajuj Majuj itu kan yang nguji kita banget kan. Iya. Tapi kan ujung-ujungnya Nabi Isa bakal menang. Iya. Benar. Dan ada masa Mereka damai. Berarti perang tetap gitu. masih ada waktu lagi buat umatnya bertobat. Kata di sini pintu tobat terakhir ditutup itu pas terbit matahari dari barat. Betul, Di benar. situ udah benar-benar udah nggak ada Iya. pengampunan lagi. Betul. Benar. Nabi Isa Berarti kan masih ada masa-masa damai itu. Masih ada. Masa damai itu waktu terakhir lu bertobat. Iya. Oh. Nah bisa apa? Nabi Isa berantemnya kayak gimana Pakai sama aura. Dajjal? Aura farming. Oh, datang terus Jadi Dajjal Dia selama ini pakai kalau jualan kan pede nih. Iya, Gitu. Nah dia pas liat Nabi Isa dari jauh. Wah Nabi Isa dia langsung Lumer. lari dia. Leleh. Dia ketakutan. Heeh. aku kira kayak sampai tengkar. Iya. Dia pengennya kayak di film-film gitu loh. Nih. Gak lucu banget. Gak lucu banget kata-katanya. Aku kira sampai tengkar. Ipman lu kira tengkar. Oh, jadi muncul terus Dajjalnya mati, dia Tapi kabur. bener sih, tertulis nggak di Tertulis. hadis atau di Al-Quran gimana cara Nabi Isa mengalahkan Dajjal dan Yajuj Majuj? Dajjal tahu nggak tentang Dajjal tahu. Jadi Dajjal ketika ngeliat Nabi Isa,
badannya lumer seperti garam kena air kata Rasulullah, atau penggambaran seperti itulah.